Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Juni ini masih diberikan kuat dan sehat kita. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat minggu pertama di bulan Juni ini, Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat. Engkau sungguh sangat memelihara menjaga kami. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bacakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta atau disebut hari pencurahan Roh Kudus atau hari ke-50. Dan kita tahu jika kita benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus memiliki kasih karena buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Hari ini saya berikan temanya hidup dalam kasih. Sekali lagi hidup dalam kasih. Jika kita tidak hidup dalam kasih, kita nggak mungkin bisa bertemu dengan Bapa Yahweh itu. Situasi dunia semakin hari semakin banyak kejahatan, perang, penyakit, dan akibat daripada itu kasih manusia semakin dingin. Itu Tuhan Yesus sudah katakan dalam Matius 24 ayat 9 sampai 13. Maka pada kesempatan ini kita harus tahu, supaya kita hidup di dalam kasih, kita harus tahu dari mana sumber kasih itu dan bagaimana kita hidup di dalam kasih itu. Sumber daripada kasih itu adalah Yahweh itu sendiri di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Yahweh akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Yahweh itu membuat kita hidup juga di dalam kasih. Sebab waktu Yahweh mengasihi manusia, bukan baik dulu manusia itu baru Dia kasihi. Justru dalam keadaan manusia tidak bisa berbuat apa-apa, hidup dalam dosa, Yahweh menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus atau Dia berubah jadi manusia di dalam Yesus HaMasiah. Yang kedua, sumber kasih itu adalah Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Sama seperti Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kamu memelihara perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Di ayat yang ke-17, aku memerintahkan hal-hal ini kepadamu, supaya kamu dapat mengasihi seorang terhadap yang lain. Jadi, sumber kasih yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia datang ke dunia dari seorang raja di atas segala raja, mengambil seorang hamba, dan juga Dia melakukan banyak mujizat. Setelah itu Dia ditangkap, disalibkan. Ketika Dia disalibkan, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia
bahwa tubuh dan darahnya menjadi korban yang sempurna menghapus dosa manusia. Itu bukti kasih daripada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, sumber kasih itu adalah Roh Kudus. Sebenarnya ini sama semua. Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri, Yesus adalah Roh Kudus. Nah, kita tahu buah Roh Kudus yang pertama, Galatia pasal 5 ayat 22 adalah buah Roh Kudus pertama adalah kasih. Saudaraku, kalau kita mengatakan saya anak Tuhan Yesus, saya hidup di dalam Tuhan Yesus, otomatis kita memiliki kasih. Tapi kasih di sini bukan kasih agape, bukan kasih eros, bukan juga kasih philia, bukan kasih storge. Tapi kasih di sini adalah kasih agape, memberi dengan tidak mengharapkan imbalan. Nah, apa ciri-ciri orang yang memiliki kasih? Ciri-ciri pertama, orang yang hidup di dalam kasih, ia tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 19, di situ dikatakan, orang yang memiliki kasih tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Kenapa? Karena sudah diperdamaikan dengan Yahweh, diperdamaikan dengan sesama, otomatis dia betul-betul tidak ada ketakutan. Dosa membuat takut manusia. Kalau dosanya sudah dihapus, dijamin keselamatannya, tentunya dia tenang, damai. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kasih dalam hatinya, dia tidak ada ketakutan. Mati nggak takut, hidup nggak takut. Sebab apa? Dia yakin kasih Bapa di surga sangat luar biasa menjagai, memelihara dia. Kalau surga saja disiapin, apalagi hal-hal di dunia yang hanya kecil, itu kecil bagi Bapa di surga. Karena dia mengasihi Yahweh, maka hatinya tidak ada ketakutan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki kasih itu adalah ia memberi yang terbaik kepada Yahweh. Sekali lagi, ia memberi yang terbaik kepada Yahweh. Dalam Lukas pasal 21 ayat 1-4, bagaimana orang-orang yang kaya memberi yang banyak karena dia banyak uang. Tapi ada seorang janda, dia cuma uang hanya segitunya, dia persembahkan kepada Yahweh. Seluruh uangnya itu, hanya itu uangnya, dan dia memberi yang terbaik kepada Yahweh. Karena di dalam kekurangannya dia memberi. Jadi kalau kita mengatakan, saya mengasihi Yahweh, tapi memberi kepada Yahweh sekedar, memberi persembahan hanya sekedar, ya, kalau untuk dipuji-puji orang mau berkorban yang besar, tapi untuk berkorban kepada Yahweh sekedar. Padahal napas kita, hidup kita adalah milik daripada Yahweh. Masa depan kita Yahweh yang mengatur. Kok memberi sama yang punya kehidupan kita sekedar saja. Tapi kalau memberi kepada orang, pingin dihargai, pingin dipuji, kau memberi yang begitu hebat, itu sangat salah. Kasihmu salah alamat. Jadi kalau engkau memiliki kasih, engkau memberi yang terbaik kepada Yahweh itu. Seperti janda di Sarpat juga, dia tinggal makan satu kali lagi. Ada Nabi Elia kelaparan, dia harus memberi, dia lakukan firman Yahweh. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih, ia membuahkan buah-buah kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 8 yang berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 8 dan 13. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi diri sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran.
Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Kasih tidak pernah hilang, tetapi baik nubuat ia akan ditiadakan, maupun bahasa lidah ia akan berhenti, bahkan pengetahuan ia akan dilenyapkan. Ayat 13, dan sekarang tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar daripadanya adalah kasih. Jadi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, kalau kita mengatakan saya anak Tuhan Yesus, harus benar-benar menghasilkan buah-buah kasih tadi. Jadi jangan engkau hanya tiap minggu pengakuan iman, percaya kepada Bapa, percaya kepada Putra, percaya kepada Roh Kudus, tapi dalam praktik sehari-hari engkau tidak hidup dalam kasih, engkau tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebab apa? Tuhan Yesus itu penuh kasih, Bapa di surga penuh kasih. Jika engkau mengatakan aku penuh Roh Kudus, buah Roh Kudus pertama adalah kasih, dan kita tahu tadi sudah dengar buah-buah kasih tadi. Jadi mulailah hidup di dalam kasih. Karena ada Tuhan Yesus di hidupmu, hiduplah di dalam kasih. Yang berikutnya, saudaraku, apa ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih? Ia mengasihi saudaranya, bahkan mengasihi musuh-musuhnya. Lagi, ia mengasihi saudaranya, bahkan mengasihi musuh-musuhnya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48, dan juga dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Saudaraku, kalau benar-benar kita hidup di dalam kasih, kita mengasihi saudara-saudara kita, bahkan musuh kita. Sambil contoh, ketika Yusuf dibuang, dijual, dijadikan jadi pembantu. Ketika Yusuf berhasil di Mesir, pegang ekonomi Mesir, saudara-saudaranya datang ke Mesir beli makanan. Yusuf mengatakan, akulah Yusuf yang kau jual. Tapi jangan takut, aku menyediakan makan dan tempat tinggalmu. Yusuf mengasihi saudaranya, bahkan mengasihi saudara yang pernah menjual dia, membuang dia ke sumur, karena dia hidup di dalam kasih. Jadi kalau engkau mengatakan, saya mengasihi saudaraku, tapi engkau hitung-hitungan dengan saudaramu, kau belum hidup dalam kasih. Maka perlu bertobat, supaya engkau bisa masuk surga, hidup di dalam kasih. Kasih kepada Yahweh, kasih kepada sesama, itu baru benar. Yang berikutnya apa ciri-ciri yang hidup dalam kasih? Ia siap mati demi kasihnya kepada Tuhan Yesus. Ia siap mati demi kasihnya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 25, dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60. Kata Tuhan Yesus tadi dalam Matius, bahwa siapa yang ingin mengikut aku harus siap menyangkal diri dan pikul salib, bahkan harus siap kehilangan nyawa. Stefanus ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, dia siap mati demi kasihnya kepada Tuhan Yesus. Ini kalau kamu baru kesulitan ekonomi, kesulitan masalah usaha pekerjaan, engkau sudah mau kebaktian juga hitung-hitungan, mau doa sekedar, baca firman sekedar, itu engkau belum mengasihi Yahweh dengan benar. Kalau tadi yang mereka ini siap mati demi kasihnya kepada Yahweh, ini belum mati, baru masalah kesulitan ekonomi. Yang terakhir, saudaraku, ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih, dia mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Biar kita mulai hidup dalam kasih. Praktekinlah dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita mengasihi Yahweh, kita mengasihi sesama. Jangan lihat, oh dia kenal, dia teman, saya baru menolong. Sekalipun engkau belum mengenal orang itu, kalau orang itu butuh pertolongan, engkau harus mengasihi. Itu tandanya Tuhan Yesus sudah hidup dalam dirimu. Ada Roh Kudus di dalam dirimu.
jika Engkau hidup di dalam buah-buah kasih itu. Biarlah kita benar-benar hidup dalam kasih dalam hidup kita sehari-hari. Dan Tuhan Yesus katakan, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Yahweh mengingatkan kita supaya kita hidup dalam kasih. Jangan hanya mengasihi diri sendiri, belajar mengasihi Yahweh, belajar mengasihi sesama, belajar mengasihi musuh kita, orang yang merugikan kita pun harus dikasihi. Kita doakan mereka, kita berkati mereka, seperti Stefanus ketika dirajam pakai batu. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah bukti kasih Stefanus itu, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar kami benar-benar hidup di dalam kasih-Mu, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, memberikan hidup-Mu, ya Yesus HaMasiah, mati di atas kayu salib, tubuh dan darah-Mu sebagai korban penghapus dosa kami, agar kami menjadi kudus dan benar layak masuk surga. Maka Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu ini, karena kami anak-anak-Mu, maka kami juga harus hidup dalam kasih-Mu. Dan kami sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kami juga membuahkan buah-buah kasih itu dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, maupun anak-anak, supaya hidup di dalam kasih-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, persatukan semua, hamba-hamba-Mu persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.